Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Ulansari dari kelas 12 TKR 1 SMK Negeri 1 Pabelen. Di sini saya akan membacakan puisi yang berjudul Sendiri, karya Chairil Anwar. Hidupnya tambah sepi, tambah hampa, malam apalagi. Ia memekik ngeri, dicekik kesunyian kamarnya. Ia membenci dirinya dari segala yang meminta perempuan untuk kawannya. Bahaya dari setiap sudut mendekat juga. Dalam ketakutan menanti ia menyebut satu nama. Terkejut ia tertunduk. Siapa memanggil itu? Ah, lemah, lesu, ia terseduh. Ibu, ibu. Itu tadi salah satu puisi favorit saya dari karya Chairil Anwar. Di sini saya mengajak teman-teman semua untuk mendengarkan atau belajar bersama-sama dari biodata Chairil Anwar. Kita lihat videonya. Dari data fakta. Jejak awal. Chairil Anwar dilahirkan di Medan, Sumatera Utara pada 26 Juli 1922. Dia merupakan satu-satunya anak dari pasangan Tulus dan Saleha yang berasal dari Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Ternyata ayah Chairil merupakan seorang Bupati Indagiri Riau. Chairil juga merupakan keponakan dari Perdana Menteri pertama Indonesia, Sultan Syahrir. Ia mulai mengenyam pendidikan di Hollands Inland School atau HIS. HIS merupakan sekolah dasar untuk orang-orang pribumi pada masa penjajahan Belanda. Kemudian Chairil melanjutkan sekolahnya di Meer Uitgebreit Lager Underwich atau disebut MULO. Namun pada usianya mencapai 18 tahun, ia putus sekolah. Chairil pada saat 15 tahun telah mengambil sikap dan bertekad menjadi seorang seniman. Setelah perceraian orang tuanya pada usia 19 tahun, Chairil bersama ibunya pindah ke Jakarta yang dahulunya masih bernama Batavia. Disinilah Chairil memasuki gerbang dunia sastra. Ia mengisi jam-jamnya dengan membaca karya-karya pengarang internasional ternama seperti Rainer Maria Rilke, Auden Gislerov, hingga Edgar Duperon. Penulis-penulis inilah yang banyak menggores proses pencarian Chairil dan memengaruhi tulisannya. Sastrawan Angkatan 45. Gelar sastrawan memang pantas disandang oleh sosok Chairil Anwar. Kontribusinya semasa ia hidup telah memajukan hasanah kesusastraan Indonesia. Ia merupakan penyair yang masuk dalam Angkatan 45. Sastrawan Angkatan 45. Gelar sastrawan memang pantas disandang oleh sosok Chairil Anwar. Kontribusinya semasa ia hidup telah memajukan hasanah kesusastraan Indonesia. Ia merupakan penyair yang masuk dalam Angkatan 45. Periodisasi angkatan ini lahir sejak Jepang menjajah Indonesia pada tahun 1942. Corak ini hadir karena adanya reaksi terhadap sastra yang menghamba pada pemerintahan Jepang di Indonesia dan beberapa sastrawan yang tergabung menjadi kacung Jepang. Dilansir dari laman tirto.id, pada usia 20 tahun, puisi pertamanya telah dimuat pada tahun 1942 dengan judul Nisan. Namun Nisan bukanlah puisi pertama Chairil yang ditulis. Ada banyak puisi-puisinya yang ditolak oleh Panji Pustaka. Sebab puisi Chairil tidak sesuai dengan propaganda militer Jepang yang kala itu mendominasi di Indonesia. Puisinya yang populer berjudul Aku telah ditulis pada tahun 1943. Namun baru dimuat pada tahun 1945 di Majalah Timur. Puisi Chairil yang tak kalah terkenal lainnya adalah Karawang Bekasi, yang ditulis setelah pembantaian sekitar 400-an laki-laki di Rawa Gede pada 9 Desember 1947.
oleh tentara Belanda yang mengejar tentara dan pejuang Indonesia. Hairil disebutkan sebagai pelopor Angkatan 45 dan merupakan orang yang memiliki pengaruh terbesar dalam angkatan ini. HB Yassin, sahabat Hairil sendiri menyebutkan, Hairil telah menghasilkan 94 tulisan pada periode 1942 sampai 1949. Tulisan itu termasuk 70 sajak asli, 4 saduran, serta 4 prosa terjemahan. Hairil telah berhasil menjadi apa yang ia inginkan pada usianya 15 tahun, yakni menjadi seniman, hingga mewariskan karya-karyanya untuk perkembangan kesusastraan Indonesia. Perintis puisi modern. Seorang pahlawan tidak harus selalu diangkat dari kalangan militer. Tidak pula wajib dimunculkan dari kaum politikus. Dia bisa juga datang dari sosok bohemian atau gaya hidupnya tidak konvensional yang hidupnya menggelandang di jalanan. Dari kemiskinanlah penyair kurus berwajah tirus ini lahir sajak-sajak yang memperkaya bahasa Indonesia. Dilansir dari Tempo.co, Hairil adalah seorang perintis jalan bagi sastra modern Indonesia. Sebagaimana pernah dikaitkan oleh Profesor Atiu, sumbangan terbesar Hairil adalah keberhasilannya meyakinkan bahwa bahasa Indonesia, bahasa yang pada tahun 1940-an masih amat mudah itu, ternyata merupakan bahasa yang menyimpan tenaga besar. Sapardi Djoko Damono juga menjelaskan, sebelum muncul Hairil, tepatnya pada zaman sebelum perang, Indonesia sudah memiliki beberapa penyair ulung yang masuk dalam angkatan pujangga baru. Hairil telah mengubah gaya pengucapan lama dengan sama sekali baru hanya dalam rentan waktu yang tidak lama. Karya-karya Hairil begitu penting dalam perkembangan puisi modern Indonesia. Ia berhasil mendobrak gaya pengucapan puisi para angkatan pujangga baru. Dikutip dari liputan6.com, Hairil bukan hanya seorang penyair ataupun penulis puisi. Dirinya juga dianggap sebagai pembaharu dunia puisi Indonesia. Kritikus HB Yassin menulis puisi-puisi Hairil Anwar sebagai bentuk puisi modern Indonesia. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Hairil dianggap sebagai pelopor puisi modern Indonesia dari angkatan 45. Lihat, perjalanan ke penyairan Hairil Anwar ternyata tidak selalu berjalan dengan mulus. Sosok yang dikenal sebagai bapak puisi modern Indonesia ini pernah dituduh menjiplak sebuah karya tulis. Dilansir oleh Tempo.co, kritikus HB Yassin dalam tulisannya pernah menyerang karya puisi Hairil yang berjudul Karawang Bekasi. Tidak tanggung-tanggung, melalui tulisannya di Mimbar Indonesia yang berjudul Karya Asli, Saduran dan Plagiat membahas mengenai puisi Hairil tersebut. Kritikus sastra yang bergelar Paus Sastra Indonesia itu membandingkan puisi Hairil dengan The Dead Young Soldiers karya Archibald MacLeish, penyair Amerika Serikat. Namun demikian, HB Yassin tetap membela Hairil dan mengatakan dalam sebuah esainya, sajak Hairil begitu bagus dan gambarannya lain sama sekali dengan sajak MacLeish. Memang mereka membicarakan hal yang sama, tetapi kalaupun orang menghakimi Karawang Bekasi adalah sajak terjemahan, yang sebenarnya tidak juga. Saya merasa sajak ini sungguh-sungguh sesuatu yang dirasakan Hairil, begitu kata Yassin. Namun tanggapan Hairil bisa berbeda, apalagi Yassin mengatakan tindakan Hairil meniru sajak MacLeish karena butuh uang untuk biaya berobat ke dokter. Ketegangan mereka sempat memuncak pada suatu acara di Gedung Kesenian Jakarta. Hairil dan Yassin pun dikabarkan sempat berkelahi. Hairil Anwar dalam masa hidupnya telah mendobrak zaman, menikung norma terhadap kekuasaan Jepang dan juga Belanda. Ia memang tidak melawan penjajah dengan tubuhnya, tetapi ia mengekspresikan sikap politik melalui bait dalam setiap puisi-puisinya. Meskipun hidupnya yang semrawut dengan berpindah-pindah tempat tinggal, ia bukanlah seorang pengecut. Pada zaman pendudukan Jepang, Hairil harus merasakan siksaan kempetai atau biasa disebut polisi rahasia Jepang yang dikenal kejam karena akibat dari puisinya yang berjudul Siap Sedia. Dilansir dari Tirto.id, HB Yassin mengutip tulisan Hairil berbunyi, "Kawan-kawan, mari mengayun pedang ke dunia terang." Dalam kesusastraan Indonesia di masa Jepang tahun 1969, dunia terang yang dimaksud adalah Jepang. Maka Hairil pun didakwa dengan tuduhan menghancurkan pemberontakan pada Jepang. Menurut Ernest Pamusuk, Hairil ditahan sekitar bulan Juli 1943 sehingga tidak bisa tampil sebagai pembicara pada forum angkatan muda di kantor pusat kebudayaan.
Bagi Hairil, hidup di balik terali besi seperti bangsa dan negara yang terbelenggu dan tanah air yang dimonopoli. Indonesia bagi Hairil seperti hidup dalam kamar kecil yang pengap. Dan Hairil membuka jalan perjuangan untuk kemerdekaan. Hari Puisi Nasional. Dalam sebuah sejaknya, Hairil Anwar menyebut dirinya, "Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang." Lalu dalam sejaknya yang lain, Hairil juga menulis optimis, "Aku mau hidup 1000 tahun lagi." Namun pada tahun terakhir menjelang kematiannya, dia sadar, hidup yang diinginkannya serba mustahil dan pada akhirnya ia menulis, "Hidup hanya menunda kekalahan, sebelum pada akhirnya kita menyerah." Paru-paru Hairil terjangkiti tuberkulosis atau TBC, hingga akhirnya meninggal pada tanggal 28 April 1949 di umur yang belum genap 27 tahun. Dilansir dari laman tirto.id, Hari Puisi Nasional memiliki kaitan erat dengan kepergian Hairil Anwar. Atas jasa dan perjuangan Hairil, tanggal 28 April dijadikan sebagai Hari Puisi Nasional untuk mengenang hari kepergian sosok penyair terkemuka Indonesia ini. Itulah tadi sejumlah fakta dari penggagas. Itu tadi video dari Data Fakta tentang biodata Hairil Anwar yang dapat saya ambil dari cerita tersebut atau kesimpulan dari saya, yaitu Hairil Anwar dijuluki sebagai si binatang jelang adalah penyair terkemuka Indonesia. Dia diperkirakan telah menulis 96 karya termasuk 70 puisi, dan puisinya salah satu favorit saya yang berjudul Sendiri di Awal Tadi. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, ia dinobatkan oleh Habib Djazin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Hairil Anwar lahir pada tanggal 16 Juli 1922 Medan dan meninggal 24 April 1949 Jakarta. Pendidikan Hairil Anwar, Hollands Inlandse School, Mir Gabriel Onderwijs atau Mulu. Karirnya penyair atau sastrawan, penyiar radio Jepang di Jakarta saat masa pendudukan Jepang.